Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Atas kasih setiamu, atas setiap kami Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu untuk menaikkan setiap pujian, penyembahan dan doa-doa kami Bapa. Dan kami percaya Engkau mendengar setiap doa dan seruan kami. Karena tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru, besar kesetiaan-Mu. Bapak, pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Di tengah goncangan politik dan ekonomi dunia Tuhan. Kami tahu Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja Tuhan. Tapi kami percaya satu hal, semua di dalam kendalinya Tuhan. Mata Tuhan tertuju atas bangsa kami. Kau yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya nilai rupiah akan semakin menguat. Harga BBM akan terkendali Tuhan. IHSG akan membaik Tuhan. Dan pertumbuhan ekonomi di bangsa kami Tuhan akan terus meningkat Bapa. Kami membawa Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu, memberikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Tuhan, kami juga membawa seluruh kabinet merah putih, pejabat dari pusat hingga daerah, biar mereka memiliki roh yang integritas dalam bekerja, sungguh-sungguh unity dan berkolaborasi, dan memikirkan kepentingan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa gembala sidang kami, Pak Niko, dan gembala terkasih kami, Dr. Yanto. Tuhan, tangan-Mu terus menyertai hamba-hamba-Mu. Kau memberikan kesehatan yang terbaik. Kemanapun hamba-Mu Kau utus Tuhan, akan disertai tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat, dan ada wibawa ilahi atas setiap mereka Bapa. Kami juga membawa generasi Yeremia. Kami percaya melalui generasi ini Tuhan akan lahir generasi-generasi yang radikal, yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang akan membawa perubahan atas bangsa-bangsa dan juga bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka Engkau tempatkan, mereka akan menjadi suratan terbuka tentang Injil. Mereka akan membawa dampak yang positif Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa-doa kami. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gereja Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak yang hari ini siap memuji, menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Sorakan, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Everyone need compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone need forgiveness,
Christ. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Savior, My God is mighty to save. 'Cause you are so great, Lord, forever. He rose and conquered the grave. Oh, oh, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. come on, everybody, clap your hands. Shout Jesus! Shout Jesus! We're singing for the glory of the risen King. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Sebab kita semua percaya di rumah Tuhan ada sukacita. Dan bersukacita tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Haleluya. Kami percaya dalam hidup kami ada Tuhan bersama dengan kami, Tuhan. Amin. Ku daki gunung yang tinggi. Come on. Ku turun. Mana suara yang katakan? Ku melintasi padang rumput hijau. Siapa? Yesus Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau. tunjuk siapa? Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, Di mana? di atas dan di bawah Kau ada. Senyum semua. Di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sorakan Ku Daki gunung yang tinggi. turun. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau. Siapa? Yesus Yuk gerak ke kanan semua, come on. di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah
gembira adalah obat yang manjur, amin saudara. Di luar sana apapun keadaannya, saat kita memutuskan bersuka cita, saya percaya pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Yang sepakat katakan amin. Saya mau dengar saudara katakan, come on. Di kanan, mana suaranya yuk katakan. Di mana? Kasih senyum kanan kiri yang terbaik, katakan disuka. Karena sekali lagi saudara ya, kita nostalgia zaman sekolah minggu ya. Semua digerak ke kanan semua. Di atas dan kasih senyum dong. Disuka, diduga pun. Siapa? Siapa? 1, 2, 1. Gerak semua. Di atas, di bawah. Mari sama-sama sekali katakan di kanan, di atas dan di bawah kau ada, disuka, diduga pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Saudara, siapa yang diberkati oleh lagu ini boleh angkat tanganmu nggak saudara? Boleh lambaikan tanganmu, katakan yes. Sekali lagi saudara, saya mau dengar suara saudara semua. Di kanan, haleluya. Nostalgia kita ya. Kasih senyum terbaik ke kanan kirimu saudara. Disuka, diduga pun. Karena apa? Karena Engkaulah Yesusku. Kami tahu Tuhan Yesus di segala musim kehidupan kami ada Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak mau takut sebab kami percaya pernyataan Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau yang bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Saya berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan dahsyat saudara. Silakan duduk kembali. Baik, puji nama Tuhan. Semuanya diberkati, amin. Kita akan menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, di Ibadah Raya 2 GBPRJ. Kalau ada saudara bolehkah jangan malu-malu angkat tanganmu. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Apakah ada? Oke, puji Tuhan semua jemaat setia tempat ini. Jangan lupa saudara ajak rekan-rekan saudara yang belum memiliki gereja lokal untuk bersama-sama kita bertumbuh dalam GBPRJ. Kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Teman-teman pengerja akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi. Pastikan penerima adalah kolektor GBPRJ. Sekali lagi ada yang butuh amplop boleh angkat tangannya mungkin. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, saya undang sekali lagi saudara dengan hormat, mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri untuk deklarasi doa persembahan kita pada hari ini.
Mari bersama-sama satu hati kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Ini setiap kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima bisnis, pekerjaan, kuliah yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Setiap kami siap memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali saudara, multimedia kami persilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu, 21 Juni 2026, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. PRJ Menara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Menara Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur National Islamic New Year, maka diinformasikan sebagai berikut. CK7 Bible Study Online, Doa Fajar, serta kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Selasa 16 Juni 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Rabu 17 Juni 2026. Menara Doa 24 jam, wilayah Timur dan Barat, tetap aktif seperti biasa. Terpujilah Tuhan Yesus, ya Yesus, amin, di atas pujian. Cancer Ministry present In His Presence, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bersama Pastor Tilio Lopman. Bertempat di Integrity Convention Center, Emerald Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 Juni 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Selalu ada luka kehidupan yang disimpan terlalu lama dalam diam, dengan masa lalu yang kelam, penuh penyesalan, kehilangan dan air mata. Setiap langkah yang kita jalani terasa berat, ada trauma yang selalu menghantui, seperti bayang-bayang yang tidak pernah pergi. Akan tetapi, di balik semuanya itu ada tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk kita bangkit, mengampuni, dan memulai kembali sehingga kita berjalan dalam pengharapan yang baru bersama Tuhan. Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dari masa lalu bersama Dia di ibadah WOI pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 10 pagi. Dengan tema Shadow of the Past, keluar dari bayangan dan masuk ke dalam terangnya, bersama Pastor Iliana Widodo. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Everybody, Andy and Joff here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team, and Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday, the 3rd of July at Central International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums. I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Di dalam dunia yang penuh kejahatan, tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan dunia ini, selain daripada satu sosok yang rela mati untuk menebus dosa manusia. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Shalom Om Tante dan Opa Oma semuanya. Kurang semangat nih. Shalom Om Tante dan Opa Oma semuanya. Perkenalkan, nama aku Ceris dan ini teman-temanku. Kami dari Sekolah Minggu GBIP RJ. Nah, hari ini Ceris mau cerita dulu nih.
Dari kecil Cherry sudah dibawa ke sekolah minggu. Di sekolah minggu seru loh. Cherry bisa muji nyembah Tuhan. Tiap minggu Cherry dengar firman Tuhan yang seru banget loh. Terus ada aktivitasnya juga, pokoknya seru deh. Nah, sekarang Cherry mau ajak teman-teman yang berusia 4-11 tahun untuk beribadah di GBI PRJ Sekolah Minggu. Oh iya, satu lagi buat Cici Koko dan kakak-kakak semuanya yang mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan, yuk melayani di GBI PRJ usia 20-35 tahun. Kami tunggu ya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Kami tahu dalam setiap langkah kehidupan kami ada Tuhan bersama dengan setiap kami, Tuhan. Bagian kami tempat ini kami memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau di tempat ini, Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari sekali dengan segenap iman katakan ajar kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Dengan segenap hatimu katakan bersama. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Mari satu suara katakan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari
Ajar kami Bapa, Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. kami muliakan Engkau. Di tempat ini kami katakan, Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. besar setiamu, besar
So just come, just come. Come and do what you want. And have your way. You are all that I want. So have your way. Holy Spirit, I wait on you, God. Holy Spirit, away, away on you. Holy Spirit, away, away on you. Come and do what you want and have your way. You are all that I want, so have your way. Holy Spirit, we want you more than anything. We want more and more and more of you. Come and fill this place. Come and invade our hearts, oh Lord. Roh Kudus, thank you. Thank you so much. Hamba-Mu tahu Engkau ada di sini. Hamba-Mu tahu Engkau siap untuk memberkati setiap dari kami. Dengan anggur yang baru, dengan minyak yang baru, dengan pengharapan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan damai sejahtera yang baru. Dan kami siap untuk diberkati oleh-Mu. Ambil alih, ini adalah waktu-Mu, ini adalah tempat-Mu. Bawa kami masuk ke dalam ruang kudus-Mu, sucikan dan layakkan kami Tuhan. Kami mau bertemu muka dengan Engkau sendiri. Kami mau dengar firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat untuk bukan hanya mengerti, tetapi melakukannya dalam kehidupan kami. Kami akan bertumbuh subur dan berbuah lebat. Ambil alih. Berbicaralah kepada setiap dari kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah ini, kami terima firman-Mu, kami terima kebenaran-Mu. Haleluya. Dan semua yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita, saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saudara. Saudara merasakan hadirat Tuhan? Gak ada tempat yang lebih indah selain kita berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara, minggu depan dunia akan merayakan sebuah perayaan yang luar biasa, yaitu apa saudara? International Father's Day. Hari Ayah Sedunia. Dan bukan kebetulan kalau Allah kita mengizinkan kita memanggil Dia Bapa. Karena kekristenan bukanlah sebuah agama, kekristenan bukan a set of rules di mana kalau kita lakukan kita bisa sampai ke sorga, saudara. Kekristenan adalah sebuah hubungan yang dekat antara Bapa dengan anak, Bapa begitu mengasihi anak. Amin, saudara. Nah, tapi saudara ada begitu banyak pertanyaan yang masuk dan saya yakin ini pertanyaan saudara karena dulu ini pertanyaan saya saudara tentang hubungan antara Bapa dengan anak.
Dan disclaimer dulu, hari ini kita akan baca banyak firman Tuhan karena saya rindu Tuhan sendiri yang berbicara kepada saudara. Ya, jadi saya minta untuk respect sama Tuhan selama ibadah, sosial medianya tolong jangan dibuka dulu. Kita respect sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Saya udah siap dengar, amin. Oke, pertanyaan yang pertama yang masuk apa saudara? Sebagai Bapa, mengapa Tuhan mengizinkan anak-anaknya menderita? Bukankah Dia Allah yang Maha Kuasa? Bukankah Dia bisa menghindari semua masalah terjadi dalam hidup kita? Ini ada hubungannya dengan yang Pastor JJ bawakan 2 minggu yang lalu. Mau atau enggak mau, suka atau enggak suka, kita akan diproses oleh Tuhan. Kenapa saudara? Jawabannya ada di Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bahkan ayat yang selanjutnya mengatakan kalau kita diajar, kalau kita dihajar, kita bukanlah anak-anak gampang. Saudara katakan, aku bukan anak-anak gampang. Ya, saudara berapa banyak bapak-bapak di sini kalau boleh tahu? Boleh angkat tangannya? Sebagai bapak, kalau saudara punya anak, saudara biarkan anaknya berbuat apa yang dia mau atau saudara ajar dia? Ajar ya. Kalau dia kurang ajar, dihajar. Itu bapak yang benar. Kecuali saudara agak lain. Ya. Nah, dikatakan di sini Tuhan mendidik kita, tapi juga kadang-kadang memperingatkan kita ketika kita udah tahu firman, kita sengaja melanggar, diperingatkannya. Dan ketika kita ngeyel saudara, kita tetap melakukan yang salah, dihajar oleh Tuhan. Contohnya Daud. Ketika Daud masih belum tahu Tuhan berperang sama dia. Di hutan melawan binatang buas, Daud diajar, Daud tahu siapa Tuhan. Diangkat posisinya menjadi raja. Ketika dia sudah tahu siapa Tuhan, dia tahu tidak boleh berzina, dia ambil Batsyeba, istri daripada Uria, dan dia bunuh Uria. Tuhan peringatkan dia melalui Nabi Nathan. Dan apa? Dihukum, dihajar. Hajaran itu hukuman, bukan karena Tuhan gak sayang, tapi karena Tuhan sayang sama Daud. Tuhan gak pernah benci anak-anaknya, Tuhan gak pernah benci orangnya, Tuhan hanya benci dosanya saudara. Dan ketika Daud bertobat, apa yang terjadi? Yesus pun menyebut dirinya anak Daud. Betul? Karena Bapa selalu sayang sama anak-anaknya saudara. Tapi di Yohanes 3 ayat 16 kok bilangnya hanya percaya lalu beroleh hidup yang kekal. Kok PHP sih? Kalau udah jadi anak kenapa jadi diajar dan dihajar? Saudara, firmannya tetap sama. Ketika kita baru lahir baru, kita bayi rohani, hanya percaya karena keselamatan adalah anugerah. Gak ada orang yang bisa sampai ke surga tanpa anugerah. Jangan sombong. Tapi kan kita nggak bayi rohani terus, betul? Kita tumbuh menjadi apa? TK, SD, kita sekolah, kita naik level menjadi murid. Murid itu belajar, murid itu ada ujian. Betul? Naik kelas dan naik kelas, habis dari murid levelnya apa? Mempelai saudara. Mempelai itu adalah partner kerajaan Allah. Tetap yang diukur kepercayaannya, tetapi kepercayaan kita diuji. Ketika kita jadi murid, ketika ada ujian, kita lolos nggak? Kita percaya nggak bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap masalah, mendampingi kita dan tidak pernah meninggalkan kita? Percayakah kita akan hal itu? Ketika kita sudah sampai jadi mempelai, percayakah kita bahwa kita adalah partner kerajaan Allah, bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita dan Roh Kudus punya kuasa karena Dia adalah Allah sendiri? Percayakah kita akan hal itu? Firman-Nya nggak pernah bohong, tetap percaya. Beroleh hidup yang kekal. Ya saudara ya, cuma aplikasinya berbeda saudara. Kepada yang tahu banyak dituntut banyak, kepada yang tahu sedikit dituntut sedikit. Karena Tuhan Allah yang adil. Amin. Ada seorang bapak datang sama saya saudara. Dia begitu berbeban berat, dia kasih lihat foto. Ada bekas lilitan tali tambang di lehernya. Dia tanya, kenapa Tuhan mencobai saya melebihi kekuatan saya? Apakah Tuhan gak tahu kalau saya gak kuat? Saya hampir menyerah. Saya tanya, kenapa Bapak gak menyerah? Karena Roh Kudus ingatkan saya, kalau saya melakukan hal itu saudara, saya akan end up di neraka. Berarti Roh Kudus masih sayang sama Bapak.
Kenapa Bapak bisa turun? Karena kursinya belum jatuh, saudara. Karena Bapak tetap sayang sama dia. Kita akan jawab pertanyaan ini, tapi kita harus tahu saudara. Ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita itu ada 3 hal. Kita harus bisa bedakan apakah itu ujian, apakah itu pencobaan, apakah itu konsekuensi daripada dosa kita. Konsekuensi dari dosa Daud adalah anaknya meninggal. Sekalipun Daud berpuasa, sekalipun Daud merendahkan diri, sekalipun Daud menjerit kepada Tuhan. Tuhan bilang itu konsekuensi dosamu, tapi aku tetap sayang sama kamu. Ya, hari ini kita akan bedakan. Yakobus 1 ayat 12 sampai 13 mengatakan judulnya pengujian dan pencobaan, trials and temptations. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, saya koreksi sedikit karena bahasa Inggrisnya lebih jelas. Blessed is the one who perseveres under trial. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam ujian imannya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dan apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Jangan katakan Tuhan mencobai aku, Tuhan tidak pernah berniat jahat. Segala pemberian yang baik datangnya dari Bapa. Yang tidak baik itu dari iblis, saudara. Jadi bedanya ujian dan pencobaan yang pertama dari sumbernya. Tapi sesuatu yang gak baik, sesuatu bencana yang direncanakan oleh iblis bisa diubah menjadi rencana Tuhan. Menjadi ujian dalam kehidupan kita supaya kita naik level. Supaya kita tahu siapa kita, supaya kita tahu diri dan kita tahu siapa Allah. Begitu kita naik level saudara, ujian ada lagi. Ya. Tapi 1 Korintus 10 ayat 13 mengingatkan kita pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa seolah-olah ujiannya begitu berat saudara? Karena ujian itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk kita tanggung sendiri. Yesus katakan datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, saya pernah sangat berbeban berat saudara. Saya pernah cerita, saya pernah difitnah, dikutuki dan lain-lain. Saya begitu berbeban berat. Saya tanya Tuhan kenapa Tuhan izinkan. Setiap hari saya masuk tanya sama Tuhan bercucuran air mata. Tuhan gak ubah masalah saya, Tuhan ubah karakter saya. Ketika saya memutuskan Tuhan, aku mau serahkan beban ini sama Engkau. Aku gak peduli apa yang orang lain pikir tentang aku. Yang penting apa yang Tuhan pikir tentang aku. Saya melakukan hal yang lain seperti biasa. Tapi saya pakai sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saya setel lagu-lagu rohani. Bebannya terangkat saudara, masalahnya masih sama. Tapi sikap hidup berbeda. Capek fisik gak apa-apa, capek mental itu yang membuat kita yang kadang-kadang gak tahan saudara. Dan di sini dikatakan bahwa pada saat engkau dicobai, Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan sudah menyiapkan pintu yang terbuka, jalan keluarnya. Tapi kalau kita nengok terus ke belakang, saudara kita nangis terus, kita nggak bisa lihat pintu itu. Karena mata rohani kita tertutup. Tuhan bilang, hei ini pintu yang terbuka, kita tetap menghadap sini. Tuhan bilang ini pintunya, nengok sedikit. Saudara ingat ketika Abraham dicobai Tuhan. Anak yang dia tunggu 25 tahun. Waktu itu anaknya mungkin remaja, Ishak mungkin 15 tahun, 40 tahun dia tunggu saudara. Tuhan minta lagi anaknya. Bapak siapa yang tega sih menyembelih anaknya sendiri? Kita sembelih binatang aja gak tega, betul saudara? Tapi Abraham adalah bapak segala orang beriman. Dia tahu Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Ketika dia mau sembelih, ketika dia bilang Tuhan aku taat. Tuhan aku tahu engkau mengasihi aku walaupun hatinya mungkin hancur saudara. Melihat Ishak akan disembelih. Tapi Abraham nengok dan Tuhan sediakan apa? Seekor domba jantan. Karena Tuhan selalu sediakan jalan keluar. Amin. Karena itu ketika saudara gak kuat lagi untuk berdiri berlutut tanya sama Tuhan. Tuhan jalan keluarnya yang mana? Serahkan bebanmu, jangan tanggung sendiri saudara.
Apa bedanya ujian dan pencobaan? Yang kedua adalah motivasinya, saudara. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kekurangan, kelimpahan. Standar Tuhan bukan kekurangan, standar Tuhan bukan kecukupan, standar Tuhan adalah kelimpahan. Tapi kenapa kita berkecukupan? Saudara, karena Tuhan mau melatih anak-anaknya untuk punya self control, melatih anak-anaknya untuk mengucap syukur dalam segala hal, termasuk di dalam kecukupan. Makanya doa Bapa kami itu apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita harus tahu mengucap syukur, Tuhan ini udah cukup, terima kasih banyak Tuhan. Tidak semua yang kelimpahan itu baik, saudara. Saudara, kalau makan terlalu banyak baik gak? Gak baik. Makanya itu kalau saudara makan satu piring udah cukup, mengucap syukur, Tuhan ini udah cukup. Kalau dikasih lagi, apa yang saudara lakukan? Kasih piring itu ke orang lain yang membutuhkan, betul? Masih banyak orang yang lapar, kita udah cukup. Ketika saudara tahu mengucap syukur di dalam kecukupan, Tuhan akan berkati saudara berlimpah-limpah karena standar dia kelimpahan. Tapi saudara harus bisa jadi sumber berkat buat orang lain. Perpanjangan tali kasih Tuhan. Dan ketika itu akan mengalir saudara. Karena kita tahu bagaimana mengucap syukur. Karena kita tahu untuk apa berkat Tuhan diberikan berkelimpahan. Bukan untuk kita konsumsi sendiri. Prinsip Tuhan adalah sedikit demi sedikit. Ketika Tuhan bilang Yosua bawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Apakah mereka tidur? Tiba-tiba orangnya mati semua, musuhnya mati semua, lalu mereka jarah, lalu mereka tinggal di situ. Enggak saudara. Apa yang Tuhan lakukan? Engkau berperang, aku akan berperang. Ketika ada sungai Yordan, celupin kakinya dulu, aku akan belah. Itu adalah langkah iman saudara. Keluaran 23:30 mengatakan sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian. Hingga engkau dapat memiliki negeri itu sedikit demi sedikit berperang bersama Tuhan. Semakin lama semakin kuat. Bahkan dikatakan apa di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil dia akan diberikan perkara-perkara besar. Dan dia akan tetap setia karena dia kuat dan jauh lebih kuat. Itu prinsip Tuhan kita saudara. Karena di atas sana badainya sangat tinggi. Di atas sana iblis akan berusaha menjatuhkan kita dengan segala macam cara. Kita harus kuat. Ya, tapi pertanyaannya gini saudara. Kenapa sih Tuhan izinkan iblis itu menggocoh kita terus? Kenapa iblis itu selalu iri dengan berkat daripada Tuhan? Karena tidak ada karya keselamatan untuk malaikat yang jatuh dalam dosa. Ayatnya di mana? 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Jadi saudara tahu neraka bukan diciptakan untuk anak-anak Allah. Neraka diciptakan untuk malaikat yang jatuh dalam dosa yaitu iblis. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ditambah lagi Ibrani 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Siapa keturunan Abraham? Saudara dan saya. Dia adalah bapa segala orang beriman. Ketika saudara memiliki iman, kita adalah keturunan Abraham. Kita mewarisi janji-janji Abraham. Saudara katakan amin. Tapi kenapa ya kok kayaknya Tuhan pilih kasih sih? Kok manusia jatuh dalam dosa diselamatin? Kok malaikat jatuh dalam dosa gak diselamatin? Itu pertanyaannya kan ya. Saudara harus tahu siapa iblis, siapa Lucifer itu. Kita tahu dari Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 15. Pasal ini ditujukan kepada Raja Tirus, raja yang punya sifat yang sama dengan bapaknya si iblis itu. Yang begitu sombong karena dia hebat dan ingin disembah, dia merasa dia Tuhan dan dia merasa dia dewa. Dia merasa dia bisa menyaingi Tuhan. Apa kata Tuhan? Gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Iblis diciptakan sebagai malaikat yang sangat indah, hampir sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saudara. Dia ditempatkan di Taman Eden, di Taman Allah yang penuh segala batu permata dan emas. Diberikan kepercayaan berjaga-jaga di dekat kerup. Di gunung kudus Allah, dia diciptakan kudus saudara. Dia tidak bercacat celah
dalam tingkah lakunya sejak hari penciptaan sampai terdapat kecurangan padanya. Dengan dagangnya yang besar dia penuh dengan kekerasan, dia berbuat dosa. Maka ia dibuang dari gunung kudus Allah. Dia sombong karena kecantikannya, hikmat dari Tuhan dia buang, dia pakai hikmat dia sendiri. Aku bisa seperti Tuhan, sembah aku. Sehingga ke bumi dia dilempar. Dengan banyaknya kesalahannya dan kecurangannya, dia melanggar kekudusan tempat kudus. Maka Tuhan menyalakan api yang akan memakan dia habis. Pertanyaannya, kalau iblis bertobat, Tuhan selamatin enggak? Apakah iblis pernah berniat bertobat? Ataukah sampai sekarang ketika akhir daripada zaman akhir, ketika anugerah diberikan secara besar-besaran, dia semakin gencar lagi. Saudara, ada sebuah video yang saya yakin akan memberkati saudara. Video ini adalah video dari Pastor Tri, spiritual mentor saya dari Australia, saudara. Ada begitu banyak hal yang dibukakan. Ini dia sedang melayani orang Kristen. Saudara, iblis gak takut orang Kristen yang ke gereja. Karena di gereja kita buka, bisa scroll sosial media. Kita merasa aman, kita udah ke gereja, tapi ternyata apa? Firman Tuhan gak ada yang masuk, karakter gak pernah berubah. Yang diuji bukan absennya saudara, yang diuji hatinya. Karakternya, apakah kita berbuah. Dan ketika kita mengaku orang Kristen, kita buka celah saudara. Gimana cara kita buka celah? Yang pertama, penyembahan berhala. Yang kedua, tidak mau mengampuni. Yang ketiga, mencintai dosa setelah mengetahui kebenaran. Ketika kita pegang, kita buka celah. Karena iblis gak punya hak atas hidup kita. Harganya telah lunas dibayar. Kecuali kita buka pintu. Pintu hati kita, dia masuk saudara. Masuknya lewat apa? Banyak hal. Saya nonton banyak banget videonya saudara. Orang Kristen yang kerasukan. Ada yang lewat sosial media. Terus scroll TikTok sepanjang hari, gak punya waktu untuk baca firman Tuhan, dan ketika itulah dia masuk. Ada yang lewat yoga, itu sendiri saya sampai kaget saudara. Ada yang lewat film horor, terus nonton film horor, percaya bahwa ada kekuatan gaib. Banyak hal, ada yang lewat kepahitan, menyimpan dendam dan amarah. Apa yang iblis lakukan? Saudara lihat video yang berikut ini. Silakan multimedia. She's too precious. You don't she's know precious to she's too Jesus. precious. Dia She's bilang precious to namanya Jesus. setan. Anak ini adalah anakku, aku kuasai karena dia buka celah. For the kingdom of God. That's what I hate. That's what I hate. She was born to do the will of God. She was born to serve the mighty God. She's born to do the work of the Holy Spirit. And I am here to destroy that plan. Itu rencananya Yes, you saudara. Sampai detik ini. Did you just say I failed? Yes, Did you just say I failed? that's correct. To say we lift up all curses from her and the future generation. Say it. Pastor Tree, do you want me to come for your children? Dia ngancem A saudara. curse without cause cannot land. Proverbs 26 verse 2, you know that. Dan dia kesel kalau kita Cancel tahu that in Jesus' firman. name. Hey, Karena dia pun say that, tahu say it. firman. Negotiate with you. No negotiation. Say we lift up all curses from her and How dare you come and destroy my great plan? How dare you? Yes, that was my plan, to destroy every single leaders of this church. Dimulai You know dari why? pemimpinnya. Because they're so faithful. They're so faithful. And I hate it. They're so faithful Thank you, that I Jesus. hate it. They're so united that I hate it. thank you, Jesus. Come and pray every Wednesday for the salvation of the people and for their church Yeah. people. Oh, you know how I hate their church. Oh, Say it in the name of Jesus. We lift up all curses from her and the future generation. I Say it. wanted to destroy their church. Sampai detik ini dia ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Gak pernah berniat untuk bertobat saudara. Tadi dikatakan apa? Dia benci orang yang bersatu. Dia benci orang yang berdoa rame-rame. Karena itu saudara harus punya komunitas yang membangun.
yang mensupport saudara. Ketika saudara punya masalah, ketika saudara jatuh, ada teman-teman yang berdoa buat saudara. Karena itu saudara harus ikut cool saudara. Ketika saudara curhat kepada spiritual mentor yang tahu, yang bisa menyelesaikan masalahmu secara objektif. Kadang-kadang kita yang salah saudara, kita pikir orang lain terus yang salah, kita pikir kita adalah korban. Curhat sama orang yang benar. Pertanyaan yang ketiga, kalau Tuhan tahu kita akan jatuh, kalau Tuhan tahu malaikat akan jatuh, kenapa Tuhan memberikan kehendak bebas? Jawabannya ada di Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia tidak bisa mengingkari karakternya sendiri. Maha kasih dan maha penyayang. Saudara, saya kasih sebuah analogi. Kalau ada seorang pria sungguh-sungguh mencintai seorang wanita, dia mau propose jadi mempelainya. Wanitanya enggak mau saudara. Lalu dia bilang, oke, saya punya cara lain. Dia deketin orang tuanya, dia tanya berapa harga mas kawinnya, saya bayar. Anak kamu saya beli. Mungkin dikatakanlah 1M, oke saya bayar. Perempuan itu dia paksa ke rumah jadi istrinya, kamu harus mencintai saya. Menurut saudara, dia mencintai perempuan itu atau enggak? Siapa yang bilang iya? Boleh angkat tangan? Siapa yang bilang enggak? Boleh angkat tangan. Siapa yang gak ngerti bahasa Indonesia? Boleh angkat tangan. Saudara, bagi saya pria itu hanya mencintai dirinya sendiri, bukan sungguh-sungguh mencintai wanita itu, betul? Ya, tapi Tuhan kita gak begitu saudara. Ketika kita dengan sengaja jatuh dalam dosa, saudara, Hawa tahu saudara. Firman, Adam tahu firman. Karena Tuhan udah bilang jangan makan pohon pengetahuan yang benar dan yang jahat itu. Tapi ketika iblis katakan mau jadi seperti Tuhan gak? Dia bilang mau. Saya coba deh. Apa yang Tuhan katakan? Iblis berapa harganya? Karena kita udah dicengkeram iblis. Karena kita buka celah saudara. Dan ketika iblis katakan engkau katakan upah dosa adalah maut. Nyawa ganti nyawa. Nyawa mereka ganti nyawamu. Apa yang Yesus katakan? Aku bayar berapapun harganya. Sekalipun anakku gak berdosa, aku bayar. Nyawanya jauh lebih berharga. Dan ketika dia bayar, apa yang dia lakukan saudara? Dia paksa kita jadi mempelainya? Enggak saudara, karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia cuma bilang, aku bayar dengan harga yang sangat mahal. Sekarang kamu bebas. Kamu bebas mengasihi aku kembali. Atau kamu bebas memilih kamu gak mau mengasihi aku. Aku mencintai kamu dengan tulus. Aku mau kamu juga mencintai aku dengan tulus. Itu Allah kita saudara. Maha pengasih dan maha penyayang. Dia gak pernah mau paksa saudara. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jadi tadi ada 3 hal ya saudara ya. Yang pertama ujian, yang kedua pencobaan, yang ketiga konsekuensi daripada dosa. Ujian yang tadinya ditujukan Tuhan baik untuk menaikkan level iman kita, untuk punya kuasa Tuhan dalam hidup kita saudara, bisa jatuh menjadi pencobaan ketika dibuahi oleh keinginan dosa. Dan setiap dosa ada konsekuensinya, karena ada orang Kristen yang bilang, toh nanti kita akan diampuni oleh Tuhan. Gak apa-apa kali selama di dunia ini, main-main dikit dengan dosa, nanti juga diampuni. Hati-hati, karena setiap dosa punya konsekuensi. Apa konsekuensi dosa Adam dan Hawa? Tanah yang tadinya subur jadi tandus, tumbuh semak duri, semak belukar. Tadinya Adam kalau makan tinggal petik, sekarang dia harus berpeluh dan bersusah payah bekerja mencari rezeki seumur hidup. Itu adalah konsekuensi dari dosa yang kita tanggung saudara. Hawa harus melahirkan dengan kesakitan. Itu konsekuensi dosa. Hati-hati saudara. Tadi Pastor Tri ada quote, dia bilang kutuk tanpa alasan yang benar tidak bisa hinggap. Iya betul. Ayatnya adalah Amsal 26 ayat 2. Seperti burung pipit atau walet yang terbang melayang-layang, demikianlah kutuk tanpa alasan yang benar tidak akan menghinggapi engkau. Kita gak bisa larang burung terbang lewat kepala kita. Tapi kita bisa larang burung
hinggap dan bersarang di kepala kita, betul? Iblis nggak bisa paksa kita berbuat dosa, saudara. Iblis hanya bisa menggoda kita, membujuk kita karena kita milik Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara, karena keinginan kita jatuh dalam pencobaan dan itu yang membuat berat, saudara. Tapi apakah berarti kalau kita udah jatuh dalam dosa, Tuhan buang kita? Saudara kalau punya anak saudara nakal, saudara buang? Enggak. Kalau bisa saudara hajar, tapi yang penting dia kembali, betul? Kembali ke jalan yang benar dan itulah hati Bapa, saudara. Karena itu Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Saya koreksi lagi dengan bahasa Inggrisnya. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ketika Tuhan uji engkau dan uji engkau lagi, karena engkau tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika kita ada masalah, kita tekun mencari Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita berdoa mencari hadirat Tuhan, dan ketika itulah Tuhan berkenan ditemui. Ingat saudara, tanpa masalah mujizat enggak ada. Kadang-kadang kita mau mujizat tanpa masalah, betul? Tapi seringkali mujizat itu mengikuti masalah. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu tujuan Tuhan. Supaya iman kita sempurna, supaya setiap saat iblis menggocok kita, kita kuat dan kita lebih daripada pemenang. Apa jadinya kalau hidup kita tanpa masalah, saudara? Saksikan video berikut ini. One of the most hated men on the internet built a career tearing people down and spent years mocking Christianity. Are you a Christian? No. I just am too practical, rational. You know, things like if God were real, then why does cancer exist? Yes. People. And I don't need to be redeemed. It started with the flu. And within days, he developed an ulcer which tore a hole through his stomach lining. Doctors spent 5 days trying to find it, but couldn't. And when they finally went into surgery, they found infection everywhere, surrounding his internal organs. The infection kept spreading, his lungs filled with fluid, and one night his heart became so unstable that a rapid response team had to be called into his room. And on top of that, while he was in the hospital, he developed a second infection. Now he eventually pulled through, but when he was finally able to talk again, he got on camera to tell the world what happened to him in the midst of all of this. One of the most special things about this experience is that God presented himself to me. It was not a feeling. God presented himself to me. And I grew up Catholic. I was baptized, had my communion, confirmed, went to Jesuit school for 7 years. But I was never a believer until now. God presented himself to me and then did something that I could only call miraculous. And I was very lucid. It was real. And this has been life-changing. I'm so grateful. I'm excited to start taking the kids to church every week and to just know that God is real. I had my heart open before. I wanted to believe, and I don't have to hope to believe. I know now. Hallelujah. God is real and Jesus is risen, and may he reveal himself to you in a mighty way. Amen. Saudara, namanya Paris Hilton. Dia Katolik, saudara. Dia sekolah Katolik, sekolah agama 7 tahun. Ketika Tuhan berkati dia, saudara, followersnya banyak, subscribersnya banyak, uangnya banyak, berkat melimpah, dia mulai lupa diri. Dia mulai lupa siapa Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku gak perlu ditebus, aku gak perlu engkau. Semua aku lakukan sendiri. Dan Tuhan katakan fine. Ketika Tuhan izinkan dia berjalan sendiri,
Apa yang terjadi saudara? Dia lupa bahwa kesehatannya pun adalah anugerah daripada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu mengirimkan malaikat untuk berjaga-jaga di sekelilingnya. Bahwa roh Tuhan dikirimkan untuk berdoa untuk dia. Dan ketika dia tidak lagi meminta perkenanan Tuhan, apa yang terjadi? Dia baru sadar, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Tuhan, terima kasih atas setiap masalah. Karena Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Sekalipun kita salah saudara, Tuhan gak bilang syukurin. Itu yang kamu minta kan? Kamu tahu kan sekarang saya gak mau terima kamu lagi, keluar. Tuhan gak pernah bilang gitu karena dia Bapa yang baik saudara. Ketika anaknya dengan hancur hati berlutut, dia datang. Dan dia bukan hanya memberkati Paris itu, dia memberkati anak-anaknya saudara. Beri kemuliaan buat Allah kita. Jadi bagaimana supaya kita nggak jatuh dalam jebakan iblis? Saudara kan kalau doa Bapa kami katakan apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena ujian bisa jatuh menjadi pencobaan kalau dibuahi oleh keinginan kita. Gimana caranya supaya nggak jatuh? Pertama, milikilah kerendahan hati. Kalau memang kita udah terlanjur jatuh saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau bertobat. Aku tahu aku salah. Ampuni aku. Dia pasti mengampuni. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang dia gak bisa ampuni saudara. Yang kedua, kalau saudara merasa gak salah seperti Ayub, tetaplah berlutut dan tanya Tuhan. Tuhan mau aku belajar apa dari masalah ini? Aku mau belajar dari Tuhan sendiri. Kalau Tuhan mau ubah karakterku silahkan. Aku rela dibentuk oleh Tuhan. Aku akan taat. Sekalipun jalannya sulit, aku mau Tuhan atur hidupku. Kalau kita nggak gitu saudara, kalau kita cuma tahu Yesus itu Allah, apa bedanya kita dengan iblis saudara? Ketika Yesus mengusir setan, setan itu bilang apa? Apa urusanmu denganku hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Setan pun tahu Yesus siapa saudara. Ketika kita sombong, ketika kita nggak taat, apa bedanya kita dengan iblis? Because belief is information, obedience is transformation. Percaya aja, tahu aja nggak cukup saudara. Kita harus taat. Di dalam ketaatan itulah transformasi terjadi. Dia mengubah kita makin lama makin menyerupai dia. Ketika kita sudah menyerupai dia saudara, Roh Kudus akan ambil alih. Dia bisa pakai mulut kita, pakai mata kita, pakai tangan kita. Penuh kuasa karena kita sudah satu visi dengan dia. Karena kita sudah menjadi satu dengan DNA Tuhan. Karena kita sudah in tune sama Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan kesaksian. Ada seorang ibu menghampiri saya jemaat. Begitu banyak masalah saudara. Dia menikah dengan seorang pria yang tadinya dia pikir Kristen, tapi ternyata Kristen KTP, dibaptis hanya untuk ikut bimbingan pranikah. Lalu setelah menikah, semua karakternya keluar. Kalau marah, barang dilempar, diusir, kata-katanya begitu menyakitkan saudara. Kalau yang dihina hanya dia, nggak apa-apa, yang dihina adalah keluarganya, orang tuanya ikut dihina. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia bilang kalau kamu mau menghina saya nggak apa-apa, tapi jangan hina orang tua saya. Diusirlah dia. Dan yang lebih sakit hati ketika dia diusir, anaknya dua saudara. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Kalau dia diusir, anak perempuannya disuruh bawa, perempuan gak ada gunanya. Yang meneruskan nama keluarga hanya yang laki-laki. Ambil yang perempuan. Sehingga anaknya yang perempuan sakit hati. Apa yang terjadi saudara? Ketika sang laki-laki ini perlu istrinya karena mamanya harus suntik insulin saudara. Karena anak laki-lakinya jadi depresi karena gak ada yang urus, dia gak sekolah. Dia addict games, dia mulai depresi, dia mulai minum obat depresi padahal masih kecil. Dia panggil lagi istrinya. Istrinya tanya sama saya, boleh gak saya divorce? Saya bilang gak boleh. Tapi berapa lama? Saya bilang saya gak tahu. Tapi saya gak pernah lihat orang yang setia ditinggalkan oleh Tuhan. Dia bilang saya mau belajar untuk setia, saya mau belajar untuk taat. Saya mau belajar untuk mengampuni. Sekalipun penuh cucuran air mata saudara. Saya pun kadang-kadang gak tahan lihatnya. Ketika dipanggil dia balik lagi, diusir lagi. Bajunya gak pernah dia taruh di lemari, bajunya selalu ada di koper. Setiap saat diusir dia angkat kaki, setiap saat dipanggil lagi dia kembali lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan saudara? Suatu hari suaminya besar saudara.
185 cm, 90 kilo lebih. Sakit perut kronis, gak bisa jalan, gak bisa ngapa-ngapain. Mau dibawa ke UGD juga bingung siapa yang bisa angkat, saudara. Suaminya tiba-tiba bilang gini, bisa gak kamu tumpang tangan atas perutku? Hah? Dia bilang, kenapa? Kalau kamu masih mengasihi ke aku, kalau kamu masih bisa mengampuni aku, itu pasti karena kuasa Tuhan. Bisa gak kamu berdoa untuk kesembuhan? Istrinya bilang, tapi aku gak punya kuasa mujizat. Gak apa-apa, coba aja. Sembuh saat itu juga. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Orangnya mungkin nanti akan hadir, saudara. Saya udah minta izin. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia bilang gini, bisa gak kamu tumpang tangan atas kepala aku? Bisa gak Tuhan mengampuni aku? Sekarang aku baru tahu bahwa Allah itu sungguh-sungguh hidup. Allah menjawab doa, bisa. Dia tumpang tangan, mulai berubah, saudara. Kalau tadinya ngusir, kalau tadinya maki-maki, sekarang mulai lembut. Kalau tadinya mobilnya dipakai marah, saudara, sekarang bisa tanya, kamu mau kemana? Kamu pakai mobil, aku yang pakai Grab. Siapa yang bisa mengubah hati manusia kecuali Tuhan, saudara? Kalau ada anaknya yang berseru, berlutut, saudara, Tuhan pasti ambil alih. Karena dia hanya sejauh doa. Hari ini kita belajar mengenai hati Bapa. Yang pertama, Bapa yang baik selalu mengasihi anak-anaknya. Saudara harus beriman, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Yang kedua, sekalipun iblis mencobai kita, Bapa tidak mengizinkan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Yang ketiga, Bapa tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan dia titipkan rohnya, berperang untuk kita, berdoa untuk kita. Yang keempat, ia mengasihi kita dengan tulus dan ia rindu kita mengasihinya dengan tulus juga, saudara. Yang kelima, mahkota kehidupan tersedia bagi mereka yang setia sampai akhir. Jangan tukar berkat di dunia dengan hidupmu yang kekal. Jangan dikecoh oleh iblis, saudara. Pegang terus berkat Tuhan, janji Tuhan. Saya rindu kita memiliki kerendahan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Belajar untuk taat dan mengucap syukur di dalam segala kecukupan. Belajar untuk beriman bahwa ketika Roh Kudus hidup dalam hidup kita, kita menerima kuasa. Kita akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Semua orang akan melihat bahwa kita punya Allah yang hidup karena mujizat mengikuti hidup kita. Ketika kita percaya, ketika kita setia, kita bangkit berdiri. Kita biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Holy Spirit, I wait on you. Come and do what you want. Nyanyikan lagu ini dari dasar hati saudara yang terdalam. Ucapkan syukur sama Tuhan. Holy Spirit, Come and do what you want, Holy Spirit. come and do what you want. Kami mau belajar untuk berserah dan bukan menyerah, Tuhan. Karena kami beriman Engkau Bapa yang baik. Kami tahu mujizat masih ada. Menguasai hidup kami, Tuhan. Kami akan menjadi mempelai-Mu, menjadi partner kerajaan Allah, menghadirkan surga di bumi, Tuhan. Terima kasih Tuhan,
untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan dalam menjalani kami kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mengangkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus untuk Ibu Pendeta Tin Setiawati Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkat untuk suami, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat dari pihak duniawi. Dan juga Tuhan sesuai membentuk karakter sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat GBI Perjeng Kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah berkat, mari katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Shalom, dimanapun saudara berada dan menyaksikan ini, saya percaya kita semua tetap fokus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, keadaan dunia saat ini membuat kita mudah sekali khawatir dan kehilangan fokus dari perkara yang ada di atas. Salah satu hal yang kerap kali menjadi distraksi adalah perihal keuangan. Di dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini, kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke sorga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu, pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, yaitu Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada di dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-Nya. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ya, secara eksternal mungkin telah ditaati dengan sempurna. Tetapi bagaimana dengan yang di dalam hati? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tetapi juga hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia luput menyadari bahwa hatinya terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya melebihi kasihnya kepada Allahnya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, melainkan Mamon. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di sorga, kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu
dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di sorga nanti, kebahagiaan yang Dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya memikirkan soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput, atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau Mamon akan kesulitan untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor 1 dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Saya berdoa, kita semua terus setia mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri, serta berfokus pada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.